Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mafhud rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqali yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra minal Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khudwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, di hari Jumat ini kita diberikan nikmat iman, dapat berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Di lain nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan, nikmat iman adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga seluruhnya yang ada di tempat ini, di rumah Allah, di tempat yang suci ini, Allah memberikan maghfirah dan ampunan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan dari pekan yang lalu ketemu pekan hari ini. Oleh sebab itu, iman adalah satu hal yang tidak dapat dinilai dengan dunia seisinya. Pada hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang tidak memiliki iman berseru kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kumpulkanlah aku beserta dengan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyeru, wahai orang-orang kafir, seandainya hari ini engkau tebus keimananmu dengan emas seberat bumi, pasti aku tolak, karena bukan waktunya lagi imanmu untuk dijual belikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmat iman. Nikmat iman, kemudian yang kedua nikmat sehat. Dengan sehat dilengkapi dengan, dibalut dengan iman seluruh anggota tubuh kita. Dengan sehat walafiat kita dapat berbuat kebaikan, dapat berbuat amal yang banyak, dapat beribadah kepada Allah, dapat melakukan apa saja yang bermanfaat untuk diri kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada qudwah uswatun hasanah, manusia akhir zaman yang sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditampilkan di akhir kehidupan akhir zaman ini, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini untuk terus istiqomah mengagungkan dan memuliakan namanya, mengikuti sunnahnya, dan kita mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggenggam dua pusaka, yakni Quran dan Sunnah, sebagai rujukan agar kita tidak tersesat
di negeri dunia yang hanya Allah berikan 50 sampai 70 tahun. Semoga kita yang hadir pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir ingin bertanya kepada jamaah seluruhnya yang kemudian nanti dijawab oleh dirinya sendiri. Ketika laki-laki sering menemukan tempat-tempat buang air kecil itu berdiri, kemudian dia membuka celananya, kemudian dia kencing di situ. Kadang ada yang tidak tuntas. Saat kita ruku, ada aliran yang keluar dari kemaluan kita, sisa-sisa air kencing. Mungkin tidak terasa atau memang udahlah biarin aja. Seandainya itu dilakukan dan ada sedikit tetesan air seni kita, kemudian nempel di celana dalam kita, kemudian kita melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah karena ada benda najis yang melekat di dalam tubuh kita. Pertanyaan Al-Fakir, bagaimana ketika kita memakan makanan yang dibeli dari uang yang haram? Kita mendapatkan uang dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Dapatlah uang itu untuk dibelikan makanan, kemudian dimakan oleh diri kita, masuk ke dalam menjadi darah dan daging. Kemudian kita juga berikan kepada anak istri kita. Dari makanan itu mengalir darah dan daging dari uang yang haram. Bagaimana kita mau diterima doa kita? Bagaimana kita mau diijabah doa kita? Bagaimana permohonan ampun kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara dari seluruh doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita bersemayam darah dan daging yang terbuat dari makanan-makanan yang haram. Apakah kita masih mau memakan makanan yang haram? Masihkah kita ingin berbuat zalim kepada orang lain? Masihkah kita mau berbuat aniaya kepada orang lain kalau hanya ingin sekedar mendapatkan nikmat dunia? Silakan dijawab sebagai pengantar khutbah hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mengangkat tausiah khutbah Jumat pada hari ini 3 perkara yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Mungkin kita ingin disapa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti mati, kemudian kita akan memasuki surganya Allah di padang mahsyar di hari Yaumul Mizan. Setelah kita selesai menyeberang Siratal Mustaqim, kita akan diseru. Kita mungkin pengen diseru oleh Allah yang dalam mukadimah khutbah dibacakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Kita ingin kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mulai hari ini, apalagi yang usianya di atas 40, 50, 60, maka segera sucikan diri kita agar ketika kita dipanggil, agar kontrak hidup kita sudah selesai, kemudian kita dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, diri kita sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia. Diri kita sudah tidak lagi urusan dengan orang lain. Diri kita sudah tidak lagi menzalimi orang lain. Tuntas urusan dunia. Karena Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan selamat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Al-Fakir ingin membacakan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani amaluhu wa ahluhu wa maluhu wa ahluhu wa yabqa wahidan amaluhu. 3 perkara yang akan mengikuti jenazah. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian hartanya,
kemudian amalnya. Fayarji'u ithnani amaluhu wa ahluhu, hartanya dan keluarganya balik lagi. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal, yang terus akan masuk ke dalam alam barzah bersama dengan jenazah itu hanya amalnya. Dalam tafsir hadis ini ada dialog antara keluarganya, amalnya, dan hartanya, serta amal ibadah yang telah dia lakukan. Ketika berada di sakaratul maut, kita yang sudah terkulai lemas, yang sudah tidak memiliki daya dan upaya, jangankan untuk menikmati makanan-makanan yang lezat, sekedar minum saja sudah tidak sanggup karena nyawa kita sudah ada di tenggorokan. Di situ kemudian dia berdialog dengan hartanya. Wahai harta benda, aku telah banyak mengumpulkanmu, aku telah berusaha untuk mencarimu dengan begitu disiplin. Siang dan malam aku mencarimu wahai harta. Sekarang aku sudah memilikimu, sudah banyak. Harta dan perniagaan saya di deposito di semua bank ada. Apartemennya, kontrakannya, kos-kosannya. Rumah yang saya tempati ini rumah yang cukup mewah dan semua isinya ada di dalam, penuh dan kenikmatan. Mobilku mewah semuanya. Aku mau tinggal pilih mau yang mana. Tapi hari ini aku sudah terkapar di atas tempat tidur, tidak bisa menikmati dirimu lagi. Jangankan untuk makan makanan yang lezat yang ada di dalam rumah ini, sekedar minum saja aku sudah tidak sanggup. Aku telah berjuang untuk dirimu wahai harta benda. Apa yang bisa engkau berikan buat aku? Aku sudah tidak berdaya sehingga menunggu kematian. Hartanya menjawab, ambillah sehelai kain kafan untuk membungkus dirimu. Kemudian yang kedua dialog anak dan istrinya. Wahai anak-anakku, wahai istriku, aku telah memberikan sandang, pangan, papan, dan status sosial kepada kalian. Begitu megah status sosial kamu, menjadi orang yang dihormati, disegani di masyarakat. Aku berikan pendidikan kalian yang paling tinggi. Ayahmu bekerja siang dan malam, banting tulang, peras keringat untuk membahagiakan kalian. Sekarang ayahmu sudah tidak berdaya, terkulai di atas tempat tidur ini. Bahkan aku tidak bisa menikmati tempat tidur yang mewah ini. Apa yang bisa kau berikan buat ayahmu, wahai anak dan istriku? Istri dan anak menjawab, wahai ayah, enggak usah khawatir. Kami akan mengantarmu ke liang lahat dan kami akan menguburkanmu. Dialog yang terakhir, tinggal amalnya. Wahai amal, engkau adalah sesuatu yang jarang aku temui. Engkau adalah sesuatu yang kadang membuat aku bingung antara ya dan tidak. Engkau adalah sesuatu yang kadang menyusahkan diriku. Dan aku sangat sedikit berinteraksi dengan dirimu wahai amal. Kita sering kalau menikmati makan di restoran itu 500.000, 200.000, 300.000 menjamu tamu kita, enggak sayang. Tapi ketika melihat ada tromol anak yatim piatu apa, hanya bisa nengok, wah ada amal. Untuk mencoba memberikannya berat. Ada anak yatim di sekitar kita, ada orang-orang yang tidak mampu, ada janda-janda yang janda tua renta tidak mampu. Kita tidak bergeming, padahal kita punya kemampuan. Ada anak-anak yatim di sekitar hidup kita, di sekeliling hidup kita itu tetangga kanan kiri. Kadang kita nggak peduli, kadang dia mau nangis, mau sekolah nggak punya jajan. Kadang kita nggak peduli, padahal kita punya uang, pura-pura nggak tahu. Karena saking cintanya kita kepada dunia, sehingga melupakan diri kita bahwa dunia itu sebentar. Pelintasan, kita berada di perantauan. Kita di negeri dunia ini sedang mampir sebentar. Kita bertanya kepada diri kita sendiri,
Kira-kira uang yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita itu banyakkan untuk amal atau banyak untuk makan, dihabiskan untuk diri kita sendiri dan keluarga? Mungkin untuk masjid tromol lewat 2.000, tromol 5.000, 10.000. Kadang-kadang kita beli rokok dulu di luar, kembaliannya baru sisanya masuk ke masjid. Inilah pentingnya kenapa Quran 6.600 sekian ayat Allah turunkan secara berangsur untuk memberitahukan kepada umatnya bahwa semuanya diceritakan lengkap di dalamnya. Dari mulai alam ini dibangun, sampai manusia diciptakan, sampai nanti kiamat, sampai manusia berada di neraka jahanam, dicerita lengkap semuanya ada di situ. Ketika kemudian orang ingin beramal soleh, ketika Allah berjanji dalam Quran surah Al-Baqarah 261, 700 kali lipat Allah berikan ganjaran. Kenapa kita masih ragu? Bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita sayang dengan harta yang kita miliki, lebih suka kekal di dalam kantong sebelah belakang ketimbang harus dikeluarkan untuk kepentingan di jalan Allah. Mobilnya mewah, ke masjid ngasih 10.000, Masya Allah. Kalau kita setelah sholat Jumat ini mati, mobilnya ditinggal, nggak dibawa. Tapi 10.000 yang tadi dimasukkan di tromol saat tromol lewat itu yang akan setia menemani saat berada di mau masuk ke dalam alam barzah. Apa kata amal? Wahai hamba Allah, aku amal akan setia menemanimu. Saat engkau berada di sakratul maut, sampai engkau diantarkan ke liang lahat, berada di alam barzah, aku setia denganmu. Walaupun engkau sangat sedikit berinteraksi dengan diriku. Saat engkau berada di alam barzah, gelapnya barzah bagaimana? Kami akan menemanimu. Saat engkau berada di padang mahsyar, di mana Imam Ghazali menceritakan itu tidak ada manusia yang duduk di padang mahsyar itu ketika matahari 2 meter di atas kepala kita. Kenapa? Karena duduk dia pasti tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi padang mahsyar itu keringat manusia-manusia pada saat itu seperti ombak di tengah lautan. Kadang-kadang cengap-cengap, mau tenggelam gak jadi, mau tenggelam gak jadi. Aku amal setia menemani saat kamu berada di padang mahsyar sampai nanti ditentukan engkau akan dipanggil dengan amalku bersama dirimu masuk ke surganya Allah ataukah ke dalam neraka jahanam. Aku setia menemanimu. Dari dialog hari ini bahwa hadis Anas bin Malik ini memberikan informasi kepada kita bahwa hanya amal yang bisa menemani kita. Wal asr, demi perjalanan waktu yang tidak dapat diputar walaupun hanya sedetik. Allah bersumpah dengan waktu yang perputarannya tidak dapat diputar kembali. Manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang telah beriman kepada Allah. Wa amilus solihati, dan mereka memiliki investasi amal soleh, yaitu amal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir berwasiat cas diri khatib, juga para hadirin yang hadir mimbar di Jumat di masjid di rumah Allah yang suci ini. Apalagi usia kita sudah 40-50, persiapkan diri kita, sucikan diri kita, bersihkan diri kita dengan hasil jerih payah harta yang kita dapatkan, banting tulang peras keringat. Berikan kebahagiaan kepada anak istri, tapi jangan lupa bahagiakan diri kita juga, karena amal ibadah kita akan dihitung sendiri-sendiri. Jangan biarkan kita memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri kita, kemudian zalim kepada diri kita. Anaknya diberikan motor yang bagus, mobilnya bagus, istrinya diberikan perhiasan baju yang bagus, ketika dia ke masjid bawanya 5.000. Itu namanya zalim. Untuk keluarganya ia sebagai nafkah terbaik kita, sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak dan sebagai suami. Berikan mereka kebahagiaan, karena itu masuk kepada infak terbaik, sedekah terbaik kita adalah kepada keluarga kita. Tapi jangan lupa, sedekah terbaik kita untuk diri kita, bahagiakan diri kita dengan banting tulang peras keringat yang kita miliki usaha itu, untuk kebahagiaan kita nanti saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk menutup khutbah Jumat pada hari ini, Al-Fakir menukil Quran surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladal akhiratu khairul ladina yattaqun. Sungguh kehidupan dunia itu sendaguro dan main-main. Sebentar, Pak. Cerita alam barzah, cerita barang mahsyar, cerita neraka jahanam, cerita orang-orang yang menjerit di neraka jahanam minta dibalikan lagi dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 7. Itu lengkap penyesalan orang-orang yang tidak memiliki iman. Nanti dunia dibalik, akhirat menjadi kenyataan yang sangat menghinakan dan yang sangat menakutkan. Dunianya menjadi cerita. Oh iya, dulu kalau saya di dunia dulu tahu, wah, harta saya semuanya saya berikan untuk di jalan Allah. Seandainya aku tahu, ya Allah, kembalikan aku lagi ke muka bumi, aku bersedekah. Quran telah dipendengarkan hari ini, di Jumat ini, di masjid ini. Ketika Al-Fakir telah mengumandangkan untuk diri Al-Fakir juga para hadirin, dan telah dipendengarkan, kemudian tidak dilakukan, kalau nanti jadi penyesalan, nikmati saja azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadaral akhiratu khairul ladina yattaqun, dan kampung akhirat itu adalah kampung yang terbaik buat orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lagi merantau ke negeri dunia sebentar, nanti kita akan balik. Tidak ada yang mampu untuk menolak takdir Allah. Ketika kematian hadir, kita harus menerima. Kontrak hidup kita sudah habis. Kita harus kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di mimbar Jumat hari ini, marilah seberapa mampu kita untuk berbuat amal, seberapa mampu kita bertakwa kepada Allah, seberapa mampu kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan takwa kita masing-masing. Mampu memberikan 1000, berikan kontinuitas 1000. Berikan 100.000, 100.000. Berikan 200.000 setiap Jumat, berikan 200.000, 700 kali lipat. Allah ganti semua amal-amal kita. Demikian khutbah singkat yang dapat Al-Fakir bersepakat, mudah-mudahan dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada lil Islam wa ma kunna lihtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah amarukum bi amrin bada bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi faqala ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al muslimina mujahidina fi Palestin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka.
Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hancurkanlah kaum kafar, kaum kufar, kaum musyrikin dan kaum musyrikin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, binasakanlah orang-orang Yahudi dan pasukan Israel yang telah membantai umat Islam. Cerai-beraikanlah mereka ya Allah, kesatuan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuh kami, agama kami dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih. Dan sampaikanlah salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu dzikrul akbar. Allah